Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nur Jaman. Saya guru di sini. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Rudi, bagaimana kabarnya? Sani? Anggi? Alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan baik ya. Agar pembelajaran kita hari ini diberkahi, maka kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa dalam hati masing-masing sesuai kepercayaannya masing-masing. Silahkan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ya kita akan baso UTBK. Baso UTBK itu apa? Yaitu bahas soal UTBK ya. Dimana hari ini kita akan membahas mengenai penalaran umum. Nah, soal-soal penalaran umum ini penting ya, karena memang kita perlu agak sedikit jeli nalar kita melihat teks yang akan kita bahas ini. Ya, nah jika kalian mendapat soal seperti ini, upayakan dulu adalah lihat dulu pertanyaannya. Kenapa? Agar kita dapat fokus ke teks, tapi kita juga punya rambu-rambunya. Ya, ini kan pertanyaannya adalah tentang memperlemah, gitu ya, atau tidak memperlemah. Sederhananya adalah memperlemah atau memperkuat. Ya, pernyataan yang ada di sini. Nanti ada pernyataannya, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di teks ini dia menceritakan komputer tablet, itu ya, kita garis bawahi hal yang penting, adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan ya aktivitas yang berpindah-pindah. Namun pada saat yang sama pengguna harus dapat mengakses komputer. Ya, manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Jadi, kalian harus tahu bahwasannya kira-kira nih di sini yang kalimat utamanya apa? Ya, Anggi. Oke. Betul ya, jadi kalimat utama itu ada di depan ya. Jadi kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Ini kalimat pesan utamanya ya. Nah, tapi karena yang ditanyakan adalah memperlemah dan tidak memperlemah, maka kita harus benar-benar tahu inti masalah di sini apa. Nah, inti masalahnya adalah tentang penggunaan komputer tablet ya. Nah, kita cek lagi mengenai komputer tablet ya, komputer tablet ya, penggunaannya. Jadi secara sederhana ini menceritakan bagaimana keunggulan komputer tablet yang dipakai oleh restoran-restoran atau kafe saat ini, atau di dunia retail saat ini, seperti itu. Nah, kita coba, karena pertanyaan memperlemah atau tidak memperlemah. Yang pertama, komputer tablet mempunyai fungsi lengkap. Memperkuat ya. Sampai sini memperkuat lah. Tapi karena ada dengan harga yang mahal, maka ini memperlemah atau memperkuat? Atau tidak memperkuat? Ya, betul ya. Jadi kalau di sini, jawabannya ini memperlemah. Karena dia memakai keterangan harga mahal. Padahal di sini tidak ada disinggung tentang harga mahal. Ya. Jadi jawabannya adalah memperlemah. Gitu ya. Lalu kemudian ya, kita lihat lagi di pertanyaan selanjutnya ya. Saya hapus dulu. Ya. Saya hapus dulu sekali lagi tentang penggunaan komputer tablet. Ya. Nah, di sini di pertanyaan atau pernyataan kedua, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Memperlemah atau tidak memperlemah? Kita lihat fungsi komputer tablet. Tadi kan sebenarnya komputer tablet itu bisa digunakan agar berpindah-pindah. Artinya, sama atau tidak fungsinya dengan komputer biasa? Ya, Debbie? Iya, betul. Sama harusnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini sama fungsinya. Gitu ya. Hanya di sini hati-hati karena ada kalimat
pengguna harus dapat mengakses komputer, seolah-olah ini dipertentangkan. Padahal sebenarnya kalau dia ingin menggunakan komputer tablet, dia harus pandai juga menggunakan komputer karena sistemnya sama gitu ya. Hanya beda bentuknya. Yang satu komputer biasa mungkin ya, yang satu dalam bentuk tablet yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, jadi kalau kita lihat di kalimat ini ada kalimat fungsi ya. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang. Ya, kita lihat pernyataannya lagi. Fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan. Nah, secara fungsi bisa menggantikan. Ya, harusnya bisa menggantikan. Jadi ini memperlemah atau memperkuat? Memperlemah. Iya, betul ya. Jadi ini memperlemah. Nah, yang selanjutnya, penjualan komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Nah, ini kan udah jelas ya bahwa di sini dijelaskan mengenai keunggulan-keunggulan komputer tablet dan menjadi tren. Yang namanya tren otomatis kan banyak tuh yang beli. Jadi di sini kira-kira kalau misalkan banyak komputer itu di tablet itu dipakai, berarti penjualan meningkat atau tidak? Ya, meningkat. Benar ya? Benar ya, Rudi ya? Iya. Jadi di sini berarti dia tidak memperlama, justru memperkuat. Ya. Terus yang terakhir adalah ya, usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan dan minuman. Kira-kira disinggung nggak di sini? Kalau ini udah jelas ya, ini memperlemah. Kenapa? Karena ya tidak menggunakan, sedangkan di sini semuanya yang menggunakan. Rata-rata hampir semuanya menggunakan, ya seperti itu. Jadi kalau kita rekap jawabannya, ini memperlemah, ini memperlemah, ini tidak memperlemah, ini memperlemah, maka jawabannya adalah D. Ya, memperlemah, memperlemah, tidak memperlemah, dan memperlemah. Seperti itu. Ya, bagaimana kira-kira, ada pertanyaan? Ya, masih bingung di bagian ini ya? Ya, sekali lagi memang kalau kita lihat jeli di sini, ya kita harus pandai nih, karena yang di sini kalau kita tulis tanpa fungsi ya, komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Ya kalau misalkan komputer ini tidak bisa menggantikan, tapi fungsinya bisa digantikan sesuai dengan yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, sip. Kalau kita lanjut ke bagian yang kedua, ya. Di bagian yang kedua, ya, ada satu lagi pernyataan. Nah, ini sama sekali lagi, ini pertanyaan mengenai atau pernyataan atau kalimat atau paragraf deduktif, ya. Kenapa kita lihat deduktif? Karena ada induktif, ya, ada deduktif, ada campuran. Kalau deduktif dia kalimat utamanya di depan. Induktif berarti kalimat utamanya ada di akhir. Kalau campuran di depan dan di akhir. Nah, kita perlu lihat nih, sekali lagi lihat dulu. Ya. Pertanyaannya apa? Nah, berdasarkan pada tes data simpulan. Nah, kita lihat simpulan. Simpulannya apa gitu ya. Karena yang diminta simpulan, kita harus paham nih apa yang ada di teks ini. Kita baca sama-sama ya. Di sini data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Ya. Di mana di sini diceritakan padahal gitu ya, tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Intinya kira-kira gimana? Iya, betul Anggi. Jadi kalau di sini dilihat sederhananya konsumsi gulanya tinggi. Padahal sebenarnya kalau konsumsi kita terlalu banyak makan gula, kita kan jadinya diabetes tuh. Tapi di sisi lain kalau minumannya tidak manis, ya akhirnya penggemar atau penduduk, penggemar atau masyarakat gitu ya, tidak mau minum makanan manis. Gitu ya. Inti kalimatnya itu. Jadi simpulan yang benar di sini kita harus mendukung yang mana? Apakah kalimat ini atau ini, gitu ya? Yang mana yang akan kita lihat? Ya, yang pasti karena ini adalah deduktif sekali lagi,
Maka yang perlu kita lihat adalah ini, konsumsi gula tertinggi, gitu ya. Konsumsi gula tertinggi di Indonesia, gitu ya. Nah, yang benar nih, kita lihat satu-satu ya. Menurut jawaban A, konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang. Nyambung nggak kira-kira? Penderita diabetes berkurang konsumsi gulanya, jadi kan seolah-olah kalau kayak gini jadinya rugi gitu ya. Jadi ini tidak berhubungan. Terus kemudian penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Kalau minuman manis yang dijual itu sedikit, penderita diabetes bisa berkurang. Ya bisa jadi sih sebenarnya, tapi ini tidak terkait dengan teks yang ini, ya. Dan terutama tidak mendukung kalimat utama ini. Gitu. Terus kemudian banyaknya minuman manis yang dijual membuat masyarakat menyukai minuman tersebut. Banyaknya minuman manis yang dijual ya tidak tergantung juga ya. Meskipun banyaknya minuman manis banyak dijual belum tentu juga menyukai gitu ya. Ya bukan masalah jumlah penjualnya gitu ya. Atau banyak minumannya, tapi bagaimana banyak rasa manisnya gitu ya. Tapi ini tidak berhubungan. Nah, terus kemudian yang D, peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Ini sebenarnya bisa, ya kalau kita tahu. Tapi apakah pesan utamanya di situ atau tidak? Oke, lihat pesan utama di sini di teks ini apakah tentang diabetesnya atau konsumsi gulanya? Oke, jadi kita lihat yang E, banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Jadi kita hubungkan konsumsi gula ini dengan minuman manis yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah A. Ya, paham kira-kira? Bagaimana? Nah, jadi sebenarnya kalau kalian melihat soal-soal ini itu cukup mudah. Saya yakin kalian pasti bisa. Hanya memang kalian perlu memahami logika dan bahasa yang ada di penalaran umum ini, penalaran dalam teks ini, sehingga memang perlu dipahami lebih lanjut, lebih pelan-pelan begitu ya. Tapi kalau memang diburu dengan waktu, sekali lagi lihat pertanyaannya, ya, pertanyaannya apa, lalu lihat teksnya, ambil kesimpulan, lihat bagikan di sini, gitu ya. Seperti itu, kira-kira. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, itu saja mungkin yang bisa dipaparkan. Semoga berhasil nanti UTBK-nya, ya. Dengan dua bentuk soal ini, semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian nanti menjalani UTBK. Baik, kita tutup bersama kembali ya dengan berdoa. Silahkan ditutup dengan berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, selesai. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.